lihat ya teman-teman. Jadi Habib Umar melihat ke arah kanan, kemudian ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan kepada teman-teman yaitu tentang terkait masalah video Habib Umar. Jadi video tersebut itu seakan-akan Habib Umar itu lagi berzikir berjamaah, kurang lebih seperti itu ya, la ilaha illallah, di depan kaum muslimin ataupun di depan jamaahnya. Lalu kemudian Habib Umar itu seakan-akan ya itu melihat kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya itu perhatikan apa yang dilihat Habib Umar saat majelis di Kuitang. Jadi Habib Umar itu menoleh ke kanan seakan-akan itu melihat sesuatu ya, entah itu melihat siapa ya. Kemudian Habib Umar itu melihat ke kiri kayak orang melihat sesuatu yang indah gitu ya. Allahu alam, apakah Habib Umar ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah melihat malaikat datang? Kita tidak tahu. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video tersebut. Oke teman-teman, kita perhatikan ya. Nah, lihat ya teman-teman. Jadi Habib Umar melihat ke arah kanan, kemudian ke arah kiri. Itu melihatnya, geraknya itu seakan-akan melihat sesuatu yang datang. Oke, kita langsung saja, mari kita lanjutkan. Nah, lalu kemudian ya Habib Umar itu berkata, Alhamdulillah saat ini ada hati-hati dari kaum jin dan manusia di majelis ini yang meraih minuman keanugerahan dari Allah, kata beliau ya. Alhamdulillah saat ini ada hati-hati dari kaum jin dan manusia di majelis ini yang meraih minuman keanugerahan dari Allah. Berikutnya, mari dengar dan juga amalkan ijazah zikir yang diberikan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafiz saat di Majelis Ta'lim Kuitang. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya video yang melihatkan bahwa Habib Umar ini ternyata bukan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Namun Habib Umar ini itu kedatangan jin yang ada di majelis zikir. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kita lihat ya, yaitu Habib Umar itu seakan-akan melihat sesuatu yang datang, melihat ke kanan dan ke kiri. Namun pertanyaannya, apakah benar ya manusia ini bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Dan penjelasan ini saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Khafidhallah. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Yang pertama, apakah kita bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Wallahu alam. Ya. Nabi SAW pernah menangkap jin tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi, sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Mungkin digodain sama anak-anak. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin. Tidak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin. Tidak boleh.
karena itu melanggar doanya siapa? Doa Nabi Nabi Sulaiman Sulaiman. alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Timbal Mahar, ada balik. timbal balik. Ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita nggak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka, kata Allah, hukum asalnya tidak bisa terlihat. Oke. Innahu apa huwa yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Oh. Ini bisa menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwo misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong. Ini mungkin kita lihat. Ya, mungkin seperti jin ini bisa menjelma seperti kucing ataupun anjing gitu ya. Nah, itu mungkin bisa kita lihat. Dahulu ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang melihat jin itu seperti berwujud seperti anak kecil. Kemudian jin tersebut itu ditangkap. Nah, kalau jin sudah berubah menjadi wujud bentuk yang padat ya, misal seperti berubah menjadi manusia ataupun berubah menjadi kucing, itu bisa ditangkap ya, itu bisa ditangkap. Seperti mana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangkap, yaitu seperti jin atau tuyul gitu ya, seperti anak kecil. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Karena bisa berubah-ubah jin. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya. Allah alam bentuknya seperti apa. Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang itu hebat, dia bisa lihat Hebat, ya? setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati, stres. Kemudian setan lihat sana, lihat setan, itu stres. Kelainan itu orang. Kelainan ya. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa bisa lihat jin masuk surga, nggak ada. Nggak ada ya. Oleh karenanya alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa jin, kecuali jin menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin, kita baca doa berlindung daripada syaitan, sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karenanya jin itu yatasyakkal, berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Macam-macam. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk sesuatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia. Dulu di Jogja ada sebuah kos-kosan murah meriah. Teman-teman waktu itu mau sewa. Ini ada kos murah sekali. Kenapa kok bisa murah? Kita kok bisa murah? Ternyata setiap malam ada cewek di tengah terurai rambutnya panjang sambil nyisiran. Ih, serem. Berani nggak sewa kos-kosan itu? Orang semua kabur dari kos-kosan itu. Teman-teman bingung, nekat nggak ya? Murah ini. Tapi setiap malam ada setan di situ. Saya lupa gitu, tapi saya nggak ikut sewa waktu itu. Allah alam teman-teman, saya lupa. Cari kurang kerjaan, mending bayar mahal daripada pusing. Jadinya Allah alam tadi bisa kelihatan tidak? Setahu saya bentuk asli orang lihat jin, mana bentuk aslinya? Dia nggak bisa sebutkan bentuk aslinya. Yang dia sebutkan bentuk ini, yaitu jin tatkala apa? Berubah bentuk. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang bisa kita ambil penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA yaitu tentang terkait masalah benarkah manusia ini bisa melihat jin? Oke, teman-teman, jika manusia itu bisa melihat jin, itu bukan suatu kemuliaan, bukan suatu kesaktian. Apakah manusia bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Oke, teman-teman. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya itu iblis ya, ataupun setan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-A'raf ayat 27. Jadi teman-teman, ini adalah dalil, yaitu manusia itu tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Oke? Kemudian firman Allah Azza wa Jalla pada ayat ini, sesungguhnya
yaitu ia, iblis ataupun setan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka, menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melihat jin, yaitu pada bentuk aslinya. Namun melihat penjelmaan jin, hal ini bisa dan telah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau setelahnya. Ketika menjelaskan faidah-faidah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menangkap setan, yaitu jin. Yang pertama, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa setan terkadang menjelma dengan berbagai bentuk sehingga memungkinkan manusia melihatnya. Dan firman Allah Ta'ala sesungguhnya, yaitu ia, iblis ataupun setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-A'raf ayat 27. Dikhususkan jika pada bentuknya yang asli yang Allah telah ciptakan, Fathul Bari, penjelasan hadis nomor 2311. Demikian juga berdialog dengan jin dan mengusir jin yang masuk dalam tubuh seseorang merupakan perkara yang benar-benar terjadi. Tetapi kemampuan melakukan hal-hal di atas tidak berarti menunjukkan kemuliaan orang tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ditentukan oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang mampu melihat jin, itu bukan bentuk kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu melihat ketakwaan seorang hambanya, bukan bisa melihat jin. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita ini jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang katanya bisa melihat jin. Itu bukanlah bentuk kemuliaan ya teman-teman. Kemuliaan itu adalah ketakwaan kepada Allah SWT, beriman dan bertakwa. Itulah yang dilihat oleh Allah SWT, bukan seperti orang-orang yang mampu melihat jin. Itu bukan kemuliaan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah mungkin sudah jelas ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.